pertama masyarakat. Yang kedua, membuat chatbot penyuluhan berisi materi layanan KUA seperti bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, wakaf, dan konsultasi keagamaan. Yang ketiga, melatih implementasikan chatbot dalam program penyuluhan, bisa melalui integrasi WhatsApp atau media sosial resmi KUA. Yang kelima, mengevaluasi dan memperbarui konten chatbot secara rutin berdasarkan feedback masyarakat dan perkembangan isu keagamaan. Begitu, Bapak. Oke, baik Bu Faza, kasih plus ya. Baik, saya mulai dari yang atas dulu ya. Ini tentang kepenyuluhan, isu-isu yang sudah dicari tadi ya, kurang meratanya penyuluhan, kemudian termasuk yang tadi terpilih, yang sebelah kanan saya rasa cukup ya. Keterkaitan harus ada dua, fakta, kemudian keterkaitan dengan isu tersebut gitu ya. Oke, geser ke bawah, Bu. Oh, ya. Nah ini, kurangnya inovasi layanan berbasis digital. Oke, nomor 5. Yang atas, atas lagi. Oke, kurangnya inovasi layanan berbasis digital. Layanan digital yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk inovasi, misalnya inovasi online atau edukasi digital, sehingga pelayanan belum maksimal. Kurangnya inovasi layanan. Ini layanan ini seluruh layanan di KUA ataukah layanan khusus tentang kepenyuluhan? Kalau saya mau ke penyuluhannya, Pak, biar ada konsultasi secara online gitu. Kalau sekarang kan belum ada. Nah, nanti maka ditulis sih kurangnya inovasi layanan kepenyuluhan Ya, situ kan. yang di isunya itu. Yang bukan situ, yang ini yang sebelah kiri itu. Oh ya, Jadi biar nanti spesifik gitu. Karena kan layanan KUA kan banyak banget, nggak hanya penyuluhan gitu. Oke ya. Jadi tentang kepenyuluhan kan nanti ada konsultasi online, edukasi digital ya, gitu kan. ya, Pak. Oke, geser ke bawah. Terus, nah di Fishbone-nya. Di Fishbone-nya. Tadi kan solusinya kan menggunakan apa ya, chatbot ya. Chatbot ya, Pak. Nah, kira-kira kan tiba-tiba keluar istilah chatbot itu. Sebenarnya harus ada keterkaitan gitu antara kenapa kita mengusulkan chatbot dengan akar masalah yang muncul. Misalkan gini, misalkan di bagian method itu tidak ada apa, tidak ada layanan real time teknologi ya secara real time misalkan gitu. Jadi harus ada pijakan kenapa Abu Faza menetapkan chatbot gitu. Karena kan chatbot kan pada dasarnya dia real time kan, seperti itu. Hmm. Jadi harus ada dukungan alasan dari Fishbone ini, terutama di bagian metode ataupun sarana dan prasarana gitu. Kenapa? Ya, Karena Pak. kalau di sini kan layanan digital masih pada administrasi, belum adanya pengembangan layanan digital berkala. Jadi belum ada yang ke arah spesifik kenapa menggunakan chatbot Kan itu. chatbot. Oh ya, siap, Pak. Nanti diperbarui. Terus geser ke bawah, suaranya rame banget ini. Iya, Pak. Maaf, Pak. Chatbotnya nanti itu kayak apa buatnya dengan Di teknologi? WA, Bapak. Jadi nanti kayak seumpama ada pilihannya mau konsultasi yang apa, nanti kita memasukkan materi-materi di situ. Jadi bisa diakses setiap hari gitu. Tidak ada waktunya. Pakai apa? Itu kan kayak chatbot, apa namanya, harus kita masukkan database kan? Iya, Pak. Iya. Itu di WA atau di mana?
Iya, di WA. Itu bukannya WA autorespon. Iya, lewat situ, Pak. Ya, itu WA autorespon atau chatbot. Belum spesifik nyari, tapi bayangannya kayak gitu, Pak. Nanti kayak pilihan apa, seumpama pilihannya tentang nikah atau wakaf atau konsultasi apa, di situ kita masukin materi, jadi orang-orang tuh bisa ngeklik gitu, Pak. Ngeklik aja apa dia bertanya, kemudian chatbot itu akan memberikan respon secara spesifik. Iya. Ya nanti kan kita ngasih pilihan, seumpama pilihannya nikah, wakaf gitu kan. Terus nanti seumpama milih wakaf. Jadi di situ ada apakah yang dipilih tentang tata caranya wakaf atau persyaratannya wakaf kayak gitu. Jadi nanti di dalamnya kita masukkan data-datanya, Pak. Itu pakai WA ya, ada link yang ada di WA itu. Iya, bisa jadi. Oke, ya. Nanti dicek kembali ya istilahnya ya. Kalau Iya, hanya Pak. menggunakan WA, apakah autorespon ataukah chatbot? Karena setahu saya chatbot itu kan dia bisa menjawab secara apa? Dia harus ada engine-nya ya, pakai pakai AI kan dia bisa menjawab secara spesifik. Kemudian tidak. Kalau yang autorespon kan datanya berdasarkan yang kita berikan. Ketika dia bertanya selamat pagi misalkan, nanti WA akan merespon seperti apa. Jadi tergantung pada triggernya. Tapi kalau Iya. AI chatbot kan enggak. Dia Oh, bertanya, kemudian dia bisa memberikan respon secara custom ya, sesuai dengan apa namanya sumber data awal yang dimiliki. Jadi dia diolah dengan apa namanya teknologi AI dulu, sehingga dia akan memahami konteks. Gitu. Nanti istilahnya coba dicek kembali, apakah kalau menggunakan WA ada hanya autorespon ataukah sampai ke AI chatbot gitu. iya. Siap, Pak. Oke, kemudian di kegiatannya mengidentifikasi kebutuhan, membuat chatbot, melatih ASN dan penyuluh dalam mengelola chatbot. Ada melatihnya juga ya? Ya, biar semuanya bisa, Pak. Ya. Sana. Jadi di sini misalkan mengidentifikasi kebutuhan dari penyuluhan masyarakat Kaliori, kemudian membuat chatbot ya, kepenyuluhan. Nah, ini melatihnya semua penyuluh yang ada di kabupaten tersebut ya, Bu. Ya, biar semuanya bisa memahami dan Oke, mengaplikasikannya ke masyarakat juga. implementasi sampai ke mengevaluasi. Konten-kontennya tentang apa kecenderungannya Dan nanti? tentang nikah, Hah? wakaf, Baca-baca. konsultasi keagamaan, seperti itu. Oke, jadi nanti Ya, saat selama wingi nanti dasar. sebentar. Jadi nanti ditetapkan ya kira-kira jangkauannya seperti apa gitu. Ya, Dan ini siap ya, Pak. hati-hati juga kalau dia WA autorespon itu juga harus hati-hati ya. Kadang kan kalau menggunakan apalagi nomornya Bu Faiza sendiri gitu kan. Orang bertanya apa, jawabannya apa. Jadi malah kadang nggak nyambung kalau Nah, kalau kita nggak memberikan apa database yang relatif lengkap gitu. Itu kalau kita menggunakan WA autorespon, malah nanti pesertanya terganggu ya. Kecuali hanya menggunakan semacam menu-menu ya, microsite ya. Microsite orang ketika pilih tentang pernikah bisa tinggal diklik gitu ya. Itu juga bisa kita sesuaikan. iya, Jadi bukan semacam chatbot. Kalau chatbot sebenarnya bisa ya. Kalau saya kadang membuat chatbot itu pakai pakai Victor Shift itu bisa. Jadi nanti dikombinasikan dengan eh, apa? Pakai engine-nya, otaknya pakai AI. Bisa pakai OpenAI ataupun pakai Gemini misalkan. Itu bisa diintegrasikan dengan bagus. Jadi nanti jawabannya akan jauh lebih lebih apa ya? Lebih manusiawi gitu ya. Hmm, Oke, mungkin itu Bu Faza ada ya, pertanyaan atau feedback lain? sudah, Bapak. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, tinggal dua ya.
Kita selesaikan sekalian. Bu Elvira, perencana. Hadir, Pak. Ya, silakan Bu Elvira. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Hmm. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat ya, Pak? Bisa diperbesar? Oke, cukup. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira sebagai perencana izin untuk menyampaikan terkait tugas agenda 3 untuk deskripsi isu yang pertama belum adanya sinkronisasi data belanja pegawai antara kebutuhan di Kementerian Agama Kota Salatiga dan pusat. Ini karena ada isu kalau belanja pegawai nanti akan diambil alih oleh pusat, Pak. Jadi untuk Kemenak kota atau kabupaten itu tidak ada apa tuh namanya ya, memegang untuk pencairan belanja pegawai tersebut. Kemudian untuk sumber isunya yang pertama di manajemen ASN yaitu di kedudukan ASN. Evidensnya kesenjangan data antara kebutuhan belanja pegawai di daerah dan alokasi anggaran dari pusat. Kemudian reasoningnya atau alasannya isu ini mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan birokrasi profesional yang efisien dan akuntabel. Karena manajemen data kepegawaian yang buruk menyebabkan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan real yang menghambat proses kerja. Pak, mohon maaf, saya sebelumnya salah tangkap, Pak. Kalau yang untuk sumber isu saya cantumkan dua-duanya, Pak. Ya, bisa dua-duanya asalkan relevan, bisa salah satu. Oke, Pak. Kemudian untuk sumber isu yang selanjutnya, Smart ASN Digital Skill. Data yang evidence data tidak sinkron antara dua tingkat instansi, yaitu daerah dan pusat. Reasoningnya, bukti kekurangan kecakapan digital. Di sini juga ada andil dari ASN-nya kurang update di Simpek. Kemudian untuk isu yang kedua, belum adanya program peningkatan kompetensi terkait perencanaan bagi pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing satuan kerja kantor Kemenak Salatiga. Manajemen ASN-nya ini berkaitan dengan hak dan kewajiban ASN. Karena peningkatan kompetensi itu masuk dalam hak dan kewajiban ASN. Buktinya, ketiadaan program pengembangan kompetensi khusus untuk perencanaan kegiatan dan anggaran. Pengelola atau pelaksana kegiatan anggaran menyusun RKA kurang detail sampai subkomponennya. Reasoning, isu ini menunjukkan bahwa manajemen ASN belum optimal dalam aspek pengembangan kompetensi pegawai, padahal peningkatan kapasitas ASN adalah kunci untuk memastikan perencanaan program dan anggaran berjalan efektif sesuai tujuan organisasi. Untuk Smart ASN-nya, berkaitan dengan digital skill. Evidensnya keterbatasan ASN dalam merencanakan program dan anggaran secara efektif. Reasoningnya, hal ini mencerminkan kurangnya profesionalisme dan kecakapan digital ASN. Kemudian yang selanjutnya, isu yang ketiga, kurang optimalnya sinkronisasi terkait data tunjangan profesi guru agama di bawah naungan dinas. Sumber isu manajemen ASN-nya berkaitan dengan hak dan kewajiban ASN. Buktinya, ketidaksesuaian data tunjangan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan atau kesalahan pembayaran pada guru. Alasannya ini mengindikasikan adanya kelemahan dan sistem informasi kepegawaian dan manajemen kesejahteraan ASN. Untuk yang smart ASN itu ada di budaya digital atau digital cultures. Evidence-nya data tidak terhubung antara Kemenak dan dinas terkait. Kemudian alasan reasoningnya
eh, buruknya budaya digital atau kemampuan berjejaring networking networking antara antar instansi. Untuk isu yang keempat, kurang optimalnya proses update data dari masing-masing satuan kerja atau seksi di Kementerian Agama Kota Salatiga. Sumber isu manajemen ASN-nya itu berkaitan untuk putingnya itu berdasarkan kurang update-nya data guru. Salah satunya kurang update-nya data guru agama di bawah naungan dinas yang layak mendapatkan TPG. Proses pembaruan data yang tidak berjalan optimal di tingkat seksi. Alasannya ini secara langsung menghambat implementasi sistem merit. Tanpa data yang akurat dan terbarui, mustahil untuk melakukan pengelolaan kinerja dan pengembangan karir. Untuk smart ASN-nya berkaitan dengan digital skill atau dan digital culture. Bukti evidensnya data dari setiap seksi tidak terbarui secara optimal. Ini adanya budaya kerja yang kurang adaptif dengan tuntutan digital. Untuk isu yang kelima, belum efektifnya perencanaan program satuan kerja di wilayah kantor Kemenak Kota Salatiga. Sumber isu manajemen ASN yaitu peran ASN. Evidensnya program kegiatan yang terlaksana tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Program kerjanya yang dibuat tidak efektif. Reasoningnya itu mencerminkan kegagalan ASN dalam menjalankan peran ASN sebagai perencana maupun pelaksana kebijakan yang profesional. Untuk smart ASN-nya itu ada digital skill, evidensnya perencanaan program tidak efektif. Ini menunjukkan kurangnya profesionalisme dan kecakapan digital dari ASN. Untuk tapisan isunya, dari kelima isu yang saya angkat, untuk yang peringkat pertama ada di nomor 2, belum adanya program peningkatan kompetensi terkait perencanaan bagi pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing satker kantor Kemenak Salatiga. Untuk peringkat yang kedua, belum adanya sinkronisasi data belanja pegawai antara kebutuhan di Kemenak Kota Salatiga dan pusat. Untuk peringkat yang ketiga, di nomor 3, kurang optimalnya sinkronisasi terkait data tunjangan profesi guru agama di bawah naungan dinas. Untuk peringkat yang keempat, ada di nomor 4, kurang optimalnya proses update data dari masing-masing seksi atau satuan kerja di Kemenak Kota Salatiga. Peringkat yang kelima, belum efektifnya perencanaan program Satker di wilayah kerja kantor Kemenak Kota Salatiga. Dari APKL tersebut, eh, diambil 3 teratas. Yang pertama, belum adanya program peningkatan kompetensi terkait perencanaan bagi pelaksanaan kegiatan anggaran di masing-masing satker kantor Kemenak Kota Salatiga. Berdasarkan USG-nya, eh, total nilainya 15. Itu ada di ranking pertama. Untuk yang kedua, belum adanya sinkronisasi data belanja pegawai antara kebutuhan di Kemenak Kota Salatiga dan pusat. Jumlah nilainya ada di 14 di ranking 2, serta nomor 3, kurang optimalnya sinkronisasi terkait data tunjangan profesi guru agama di bawah naungan dinas dengan nilai 13 di peringkat 3. Berdasarkan USG, eh, berdasarkan analisis USG didapat core isunya belum adanya program peningkatan kompetensi terkait perencanaan bagi pelaksanaan kegiatan anggaran di masing-masing satker kantor Kemenak Salatiga. Backbone-nya yang pertama, manpower, kurangnya inisiatif pribadi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua, beban kerja yang tinggi, sehingga pegawai merasa tidak punya waktu untuk belajar hal baru di luar pekerjaan rutin. Untuk metodenya, metode koordinasi yang tidak efektif, hanya mengandalkan lemparan pekerjaan, bukan kolaborasi terencana. Kemudian, untuk metode yang kedua, tidak ada evaluasi formal untuk mengukur peningkatan kompetensi pegawai pasca pelatihan. Untuk materialnya, kurangnya akses ke sumber daya pembelajaran yang berkualitas. Yang selanjutnya, tidak ada alokasi anggaran khusus. Manajemennya, budaya kerja yang lebih memprioritaskan penyelesaian tugas jangka pendek. Dan selanjutnya, lingkungan kerja yang tidak mendorong pegawai untuk terus belajar dan berinovasi. Untuk gagasannya, saya dari pemecahan koris ini, saya
penganggaran atau template etis kode nomenklatur guna meningkatkan akuntabilitas anggaran pada Satker di lingkungan Kemenang Kota Salatiga. Untuk kegiatan pemecahan core isunya, yang pertama saya melakukan perencanaan kegiatan peningkatan kompetensi. Yang yang kedua, perancangan dan penyusunan modul atau panduan praktis. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan teknis perencanaan anggaran. Yang keempat, pendampingan dan monitoring pasca pelatihan. Yang kelima, pelaporan. Cukup, Pak. Oke, baik. Ya, sebetulnya sudah ini ya, sudah kalau saya lihat di ini di deskripsinya di awal, ya sudah sesuai ya teman-teman kalau saya lihat sesuai dengan tusinya, apalagi ini kan terkait dengan apa namanya perencana ya Bu ya tadi ya, Iya, Pak. sebagai perencana ya. Kemudian di bukti-buktinya juga sudah ada di sana. Kemudian jadi nggak ada masalah untuk yang di bagian deskripsinya. Paling nanti nggak usah ditulis reasoning dan seterusnya nggak usah Bu. Langsung aja dibuat narasi gitu. Oke. Oke, terus geser ke bawah Bu di bagian fishbone-nya. Jadi di fishbone ini akan diperbesar nggak kelihatan. Belum adanya program peningkatan kompetensi terkait perencanaan bagi kegiatan anggaran di masing-masing lembaga. Jadi problemnya adalah program peningkatan kompetensi. Oke, Pak. Program peningkatan kompetensi terkait perencanaan bagi pelaksana, gitu kan? Nah, cuman saya di gagasan kreatifnya apa? Itu, Pak. Tapi gagasan kreatif saya tuh salah satu bentuknya, Pak. Template Excel berbasis kode nomenklatur. Maksud saya gini, isunya kan peningkatan kompetensi gitu maksud saya. Hmm. Peningkatan kompetensi. Nah, solusinya kan meningkatkan mengadakan program peningkatan kompetensi. Sederhananya gitu Iya, Pak. problemnya. Nah, kalau misalkan di bawah ini adalah apa namanya? Di situ kan misalkan kurangnya akses sumber daya, kurangnya inisiatif pribadi. Oke, kalau ini sampai sampai sini nggak masalah. Cuman saya masih belum klik terkait dengan gagasan kreatifnya itu, Bu. Relevansi terkait dengan program peningkatan kompetensi terkait perencanaan bagi pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing satker. Di satker itu satker mana? Masing-masing satker maksudnya seperti apa? Maksudnya? Satuan kerja itu Pak perseksinya maksudnya Pak. Oh, ya ya itu yang harus di-clearkan ya. Nah, ini coba di gagasan kreatifnya, Bu. Saya hanya menyoroti ini aja sih, yang lain saya rasa nggak ada Boleh. masalah. Ini yang saya belum ketemu antara problemnya peningkatan kompetensi, solusinya adalah menggunakan template Excel gitu. Justru ini problemnya adalah di apa namanya ini untuk apa? Template Excel itu digunakan untuk biar Untuk ini Pak kan eh untuk bulan-bulan ini kan mendekati untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran Pak. hmm, Nah, setiap satker ini kami meminta untuk penyusunan sesuai kegiatan dan anggarannya sesuai program serta nomenklatur karena di perencana sendiri nanti menginput di sistemnya Kemenq itu banyak subkomponennya, Pak. ya. Jadi Mm, gini, saran saya eh, di bagian tinggal pilih ya, apakah di isunya itu diarahkan, gitu ya, bukan diarahkan ya, disesuaikan sehingga apa namanya penyusunan ini kan problemnya sebenarnya penyusunan rencana kegiatan itu kan problemnya. Jadi problemnya dari sana mungkin belum belum tertatanya program penyusunan rencana kegiatan dan anggaran gitu kan. Itu problemnya yang harus dimunculkan di isu, bukan peningkatan kompetensi. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kan di sini isunya apa namanya problemnya adalah di penyusunan rencana kegiatan anggaran. Ide kreatifnya adalah dengan template akses Excel berbasis kode nomenklatur kan gitu kan. iya, Pak. Kemudian
Untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran itu nggak usah kita berikan narasi ini ya. Cukup misalkan ya, optimalisasi penyusunan rencana kegiatan anggaran menggunakan template Excel berbasis kode nomenklatur di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Karena itu kan hanya keterangan aja. Nggih. Jadi, jadi saran saya itu yang belum nyambung tadi, isu dengan solusinya. Kalau mau menyesuaikan isunya, maka di sini lebih ke problem belum tertatanya penyusunan rencana ke RKA-nya gitu kan. Itu yang problemnya sebenarnya. Baru ini solusinya. Dipahami Bu alurnya? Oh ya, paham. Ya, itu aja sih yang nanti harus perlu dikuatkan. Kalau isunya nanti dipilih, yang dipilih itu ya harus nanti di penyesuaian juga di Fishbone ya, atau di pilihan kata di APKL maupun di USG. Oke, Pak, izin Pak. Rencana saya tuh nanti setelah template Excel berbasis ini, template Excelnya itu ada coaching klinik gitu. Jadi pendampingan setiap pengelola seksinya gitu, Pak. Kan kalau cuman dikasih template Excel, kayaknya juga beliau-beliau ini kan kerjaannya banyak gitu, Pak. Ya, jadi kan itu bagian dari kegiatan ya memang peningkatan kompetensi pada pelatihannya. Tapi pelatihan ini, sosialisasi atau apapun itu adalah bagian dari eh, ini penyusunan rencana kegiatan menggunakan template Excel Oh, yang ada di oke. kegiatan itu ada pelatihannya monggo. Tetapi problem utamanya kan di sini. Kecuali memang sejak awal pelatihan, maka solusinya adalah membuat pelatihan khusus itu juga bisa. Ya tinggal pilih menyesuaikan dari solusi ini, nanti disesuaikan isunya. Apakah isunya tentang pelatihan, kita sesuaikan gagasan pemecahannya. Tinggal mana yang dipilih itu aja. Oh, iya. Dipahami Bu ya, maksudnya ya. Ya, siapa? Oke, itu aja. Ya, matur suwun, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekarang yang terakhir ya. Sudah jam setengah, hampir setengah 12 harus selesai. Pak Hanif atau Pak Rahmat? Ya, kita coba putar. Oke, silakan Pak Hanif. Ada? Ya, Bapak, izin share screen. Oke, silakan. Terus sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan isu saya yang ada di kepegawaian Kemenak Banyumas. Yang pertama yaitu belum optimalnya proses sinkronisasi data pegawai antar aplikasi kepegawaian. Sumber isunya yaitu manajemen ASN yang berkaitan dengan sistem merit dan manajemen ASN. Data pegawai yang tidak sinkron menghambat pelayanan administrasi. Dengan fakta masih adanya disparitas antara data ASN di Simpek dan Webgaji. Kemudian yang kedua adalah belum optimalnya layanan akibat kurangnya penguasaan regulasi maupun aplikasi digital. Ya, sumber isunya yaitu Smart ASN, yaitu terkait dengan kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu belum optimalnya layanan informasi kepegawaian pada website Kemenak Banyumas, yaitu masuk dalam Smart ASN, yaitu terkait dengan digitalisasi pelayanan dan transparansi informasi publik. Penyampaian informasi kepegawaian masih melalui grup WA. Kemudian yang keempat masih ditemuinya pelanggaran kedisiplinan masuk ke dalam manajemen ASN berkaitan dengan kode etik kewajiban dan implementasi kedisiplinan ASN. Kemudian yang kelima yaitu belum optimalnya penyusunan SKP terutama para CPNS dan P3K baru.
yaitu masih adanya keterlambatan dalam pengajuan SKP. Kemudian untuk APKL-nya yang peringkat pertama yaitu belum optimalnya layanan informasi kepegawaian pada website Kemenak Banyumas dan seterusnya. Kemudian untuk identifikasi isu PSG-nya yang pertama yaitu belum optimalnya layanan informasi kepegawaian, kemudian yang kedua belum optimalnya layanan kepegawaian akibat kurangnya penguasaan regulasi dan aplikasi digital. Kemudian yang ketiga yaitu belum optimalnya proses sinkronisasi. Untuk diagram fishbone-nya, saya perbesar. Untuk main-nya yaitu SDM pengelola kepegawaian belum memiliki kompetensi pengelolaan website. Kemudian kurangnya tenaga khusus IT atau admin web. Kemudian untuk material yaitu belum tersedianya server atau hosting khusus untuk website kepegawaian. Kemudian belum adanya SOP terkait penyampaian informasi kepegawaian berbasis digital. Kemudian belum ada sistem monitoring dan evaluasi penyebaran informasi. Untuk metodenya yaitu mekanisme penyebaran informasi masih melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk lingkungan atau environment-nya yaitu budaya kerja masih dalam proses transformasi ke arah digital. Dan pegawai belum terbiasa menggunakan website sebagai media penyebaran informasi. Untuk gagasan atau pemecahan core isunya yaitu optimalisasi akses informasi kepegawaian melalui website berbasis Google Site di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Untuk kegiatannya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor dan identifikasi kebutuhan layanan informasi kepegawaian yang akan ditampilkan di website. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan dan pengembangan website berbasis Google Site agar mudah diakses tanpa biaya tambahan. Kemudian penyusunan alur publikasi informasi kepegawaian. Yang ketiga pelatihan singkat bagi SDM pengelola website. Kemudian yang kelima yaitu sosialisasi penggunaan website kepada ASN. Kemudian yang keenam adalah monitoring dan evaluasi rutin tiap semester. Mungkin itu, terima kasih Bapak. Ya, baik. Kita kasih plus ya buat Pak Hanif. Ya, pertama ini Pak Hanif sebagai prakom ya. Prakom di bagian Nah, kepegawaian. prakom bagian kepegawaian itu ada ya? Penempatannya di bagian kepegawaian Bapak. Oh gitu. Oke, oke. Jadi beberapa hal terkait dengan kepegawaian gitu ya. Iya Bapak. Ya, itu yang nanti ketika paparan atau apapun disampaikan ya bahwa prakom tapi di bagian kepegawaian. Kalau nanti di SKP dan seterusnya bisa masuk ya. Bisa Bapak, sudah Bisa ya. mengerjakan. Oke, geser ke bawah Pak. Nah, ini kan belum optimalnya penyusunan SKP ya. Iya Bapak. Terutama pada CPNS. Nah, ketika prakom itu di kepegawaian, apakah memang sampai pengurusan eh, penyusunan SKP? Apa apa pekerjaan yang membedakan antara kepegawaian dengan prakom ketika sama-sama di kepegawaian? Lebih ke di Yang bagian ngurusi indikator. belum optimalnya penyusunan SKP itu kepegawaiannya ataukah dari Pak Hanis sendiri sebagai prakom? Dari kepegawaiannya Bapak. Nah, itu yang harus nanti ditekankan ya. Bisa jadi, Ya, ya, oke, misalkan penyusunan SKP, tapi diarahkan ke eh, hal-hal yang siapa prakomnya, misalkan mereka belum familiar terkait dengan aplikasi e-kinerja, misalkan. Nah, hal-hal yang sifatnya teknikal gitu ya, sehingga porsi dari prakom akan lebih dominan di sana. Gitu. siap-siap Bapak. Ya, jadi selalu diarahkan sesuai dengan tusi, walaupun berada di kepegawaian. Siap. Tuh, kemudian sebentar di bagian belum optimalnya layanan informasi kepegawaian pada website. Di website itu kalau diupdate nggak bisa ya? Apa harus pakai Google Site ya?
Belum ada Bapak, websitenya hanya website utama Bapak. Kalau untuk yang di sub-sub bagian menggunakan blog dan Google Sheet Bapak kalau di sini. Maksudnya sub-sub gimana? Misalkan Sub di dari kepegawaian gitu. keuangan atau perencana itu pakainya pada blog dan Google Sheet Bapak. Dan nanti di-listkan di menunya di website utama. Nah, maksudnya di menu utama nggak bisa ditambahin. Kayak menu, tambahan menu gitu nggak bisa. Nggak ada Bapak. Nggak ada. Itu website kemenak.go.id ya? Dari pusat. Bukan website sendiri dari sini Bapak. Apa tidak sebaiknya, maksudnya biar terintegrasi itu menggunakan dari website yang sudah ada, tapi itu yang dioptimalkan. Gimana opsi kalau bisa memilih tersendiri Google Sheet itu kan sebenarnya dia eksternal ya, maksudnya nggak terintegrasi dengan informasi yang sudah ada. Gimana? Sebenarnya inginnya seperti itu Bapak, tapi dari sininya itu kalau ada kayak layanan baru itu semua diarahkan ke Google Sheet Bapak. Yang maksudnya yang websitenya itu kenapa tidak bisa mengakomodir itu? Dari website utamanya Untuk kenapa nggak bisa mengakomodir itu, Pak? itu saya belum komunikasi lebih lanjut sih Bapak dengan Prakom yang Nah, itu bagian nanti umumnya. dikomunikasikan lagi aja, karena kan kalau misalkan lebih ke pengoptimalisasi pemanfaatan website itu jauh lebih jangka panjang ya, karena Google Sheet kan dia parsial sendiri. Tapi kalau bisa sampai apa namanya butuh website eksternal, di mana kan ini baru error ya, banyak yang error kan, kena Iya. kena hacker itu. Nah, itu bisa kita buat sendiri. Tapi kalau misalkan itu dioptimalkan yang sudah ada, kan jauh lebih bagus ya. Dia lebih official kan, kemenak.go.id. Karena kalau kita Siap, buat Google Sheet sendiri kan paling mentok hanya membuat hyperlink aja. Ya, hyperlink websitenya pun alamatnya juga nggak bisa go.id gitu. Jadi lebih lebih ini ya, lebih informal gitu. Informasi-informasi yang hendak disampaikan. Jadi mungkin identifikasi awal dulu, tanya apakah kenapa websitenya tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya udah memang Google Sheet diperlukan gitu. siap Bapak. Itu Pak saran saya Pak Hanif. Siap, siap. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Di bagian Cukup kegiatannya apa coba? bagian kegiatan ini Bapak. Oke, konsultasi, pembuatan. Iya, cukup sih seperti itu. Yang poinnya tadi aja ya Pak. Dipastikan kalau Ya, Google siap, Sheet sih, jika itu memang nggak bisa dikembangkan itu websitenya. Cukup, siap, bisa siap. ditutup. Ya, eh, sudah semuanya ya sepertinya. Baik teman-teman, untuk hari ini saya rasa cukup ya, sampai 5 jam. Sampai panas ya duduknya ya. Kanan kiri kayak orang pikir gitu ya. Sampai capek. Ya, mungkin itu nanti kita ketemu lagi di coaching ya, sepertinya ya, di kelompok berapa, saya lupa. Nanti itu ada agenda lagi, kelompok yang ketiga, ya, jam 1. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya itu hari ini sampai jam setengah 12 ya. Nanti kita ketemu lagi untuk yang kelompok 3. Ya, baik, terima kasih semuanya, sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sangat, Mak. Ya, sama-sama. Pak, terima Terima kasih, kasih Bapak. Bapak.